Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi lancarnya acara kita pada kesempatan pagi hari ini dan agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Seno. Kepada Bapak Seno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Bupati beserta seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara yang kita laksanakan kesempatan ini diberkahi oleh Allah, membawa manfaat masalah bidini wa dunya ilal akhirah. Biridalillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami mengadakan musyab dengan memohon pertolongan dan ridho-Mu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang barokah, pertemuan yang akan membawa kesejahteraan buat kami dan para petani seluruh Kabupaten Trenggalek. Ya Allah, jadikanlah HKTI Kabupaten Trenggalek HTI yang berprestasi, yang membawa manfaat bagi kami semuanya dan menjadi teladan di tingkat nasional nantinya ya Allah. Dan itu tidaklah sulit bagimu ya Allah, karena Engkau maha segalanya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memohon pertolongan kepadamu, kuatkanlah ikatan persaudaraan kami ya Allah dalam organisasi ini untuk berjuang demi kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, tolonglah kami karena sungguh Engkau maha menolong kepada seluruh hamba-Mu. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa ya'lana min amrina rasada. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa ya'lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sesaat lagi akan kita ikuti bersama pembacaan laporan Ketua Pelaksana. Kepada Ketua Pelaksana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Trenggalek Haji Muhammad Nur Arifin. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Taungko Syaiful Ashari beserta jajaran pengurus provinsi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Resort Trenggalek, dalam hal ini hadir Bapak Kapolsek Gandusari. Yang kami hormati Bapak Camat Gandusari. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Gandusari. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Bakes Pangpol Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati Bapak Ketua
DPRD Kabupaten Trenggalek atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh panitia Muscap HKTI Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati saudara calon-calon pengurus HKTI Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatannya kita bersama bisa berkumpul di aula pertemuan Balai Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek dalam keadaan sehat sentosa serta penuh kesadaran untuk bersama-sama membangkitkan asa dan harapan, mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Bupati, Bapak Ketua DPD HKTI dan tamu undangan yang kami hormati, mohon izin dan perkenankan saya berdiri di sini atas nama panitia menyampaikan beberapa hal dalam agenda musyawarah cabang HKTI Kabupaten Trenggalek pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, tentu setelah berkoordinasi dengan memohon petunjuk dan arahan dari pimpinan DPD HKTI Jawa Timur, selanjutnya kami bergerak dengan sangat cepat merekrut calon-calon pengurus di tingkat kecamatan hingga alhamdulillah hari ini terpenuhi calon pengurus kecamatan sejumlah 14 orang, 100% Pak Pimpinan yang bisa hadir di Kabupaten Trenggalek dalam muscap kali ini. Kemudian dengan berkumpulnya 14 calon-calon perwakilan tersebut hingga tercapailah kata sepakat untuk menyelenggarakan muscap pada hari ini Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022 dengan seluruh anggaran biaya berjumlah 14 juta rupiah kami tanggung secara urunan. Wah. Dengan demikian besar harapan kami hadirnya HKTI di Kabupaten Trenggalek ke depan mempunyai upaya-upaya menuju kesejahteraan petani dapat segera tercapai. Setidak-tidaknya adanya satu forum untuk berbagi rasa, berbagi ide menuju cita-cita mulia yang kami sebutkan di atas. Dengan memohon kepada segenap pengurus yang terpilih nanti untuk benar-benar menyamakan niat dan tindakannya menuju terwujudnya cita-cita mulia insan tani Indonesia. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan melindungi kita semua. Sekali lagi terima kasih tiada terhingga kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan, saya mewakili panitia tentu memohon dengan sangat untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tidak lupa terima kasih tak terhingga atas kerjasama semua pihak hingga terselesainya acara ini dengan baik dan sukses. Durian dan manggis itu buahnya, padi jagung ubi ketela. Tiada guna ratap tangisnya, bersama HKTI kita berjaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama sambutan Ketua DPD HKTI Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ketua DPD HKTI Jawa Timur kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Trenggalek, izin Pak, hari ini kami datang ke Trenggalek. Ini adalah Kabupaten ke-8 dari roadmap-nya DPD HKTI Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati OPD, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, dan teman-teman anggota Dewan Kabupaten Trenggalek, teman-teman pimpinan anak cabang, caretaker se-Kabupaten Trenggalek. Terima kasih telah
menyempatkan waktunya. Salam dari Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Timur buat bapak-bapak sekalian, wabil khusus buat Bapak Bupati. Dari Bupati Ngawi, Ketua DPD kita, Pak Oni Anwar Hasono, yang kebetulan kemarin rawuh di Muscapnya Kota Madiun, namun sesuatu hal seharusnya datang di Trenggalek, namun ada sesuatu hal dan mengutus saya untuk memimpin muskap ini nanti. Bapak Ibu sekalian, Trenggalek dalam bacaan saya cukup potensial di bidang pertanian. Ada 14 kecamatan, 5 kelurahan, kemudian 152 desa. Itu adalah potensi yang cukup besar, yang tentunya nanti setelah muscap itu menjadi amanah tersendiri buat Ketua DPC Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Trenggalek untuk membentuk seluruh PAC itu secara definitif, yang kemudian PAC itu akan membentuk di tingkat ranting 100%. Agar apa? Agar HKTI lebih dekat dengan petani. Ada 3 persoalan dasar yang selama ini selalu mengemuka ya, di tingkat petani, dan itu kita ulang-ulang terus di semua kabupaten yang kita masuki. Pertama terkait dengan luas lahan yang terus-menerus berkurang. Yang kedua terkait dengan subsidi pupuk yang harus kita selesaikan, itu PR kita ke depan. Yang ketiga terkait dengan tidak adanya kepastian harga jual di tingkat petani sampai ke tingkat user. Dan itu akan kita masukkan 3 hal itu di dalam rakorda yang akan kita gelar awal Februari nanti. Kemudian kesimpulannya kita akan masukkan di Musrenbang Provinsi Jawa Timur yang insya Allah akan dilakukan di bulan Februari juga. Jadi Pak Bupati, dapat saya laporkan bahwa tim DPD HKTI Jawa Timur ini memang program 100 harinya membenahi struktur di tingkat DPC sampai dengan tingkat PAC di 38 kabupaten kota. Trenggalek hari ini hari ke-8, mohon perkenan Mbak Bupati nanti untuk membuka muscap ini. Setelah itu baru kita laksanakan muscap. Saya kira itu pengantar dari saya agar ini bisa kita segera lakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati atas rawuhnya dan izin kita menyelenggarakan muskap di sini. Insya Allah setelah muskap ini calon ketua, memang kita tidak melakukan kontestasi sengaja karena kita pemilih mekanisme rekomendasi. Jadi siapapun calon ketua yang bisa membentuk caretaker 50+1 atau 100% akan diterbitkan rekomendasi menjadi calon ketua tunggal. Jadi tidak berlama-lama, nanti kita akan aklamasikan calon ketua karena memang hasil pramuskap tadi pagi telah selesai dilaksanakan dan terbukti quorum. Saya kira itu saja. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya yang kita nantikan, yaitu sambutan Bupati Trenggalek sekaligus membuka muscap HKTI Trenggalek. Dengan bangga kita sambut Bupati Trenggalek Bapak Haji Muhammad Nur Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama. Yang mewakili DPD HKTI Provinsi Jawa Timur, Bapak Saiful Azhari. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari DPRD yang juga mungkin pengurus, ada Pak Alwi, terus kemudian ada Pak Effendi
dan semua rekan-rekan yang nanti kemungkinan jadi pengurus gitu ya. Kemudian seluruh Forkopimda yang mewakili dari unsur sipil TNI Polri. Di sini saya juga didampingi dari Dinas Pertanian, ada Pak Agung Riyadho, ini sekretaris dinas yang baru. Kemudian Pak Camat beserta jajaran Muspika dan rekan-rekan sekalian yang hari ini menyelenggarakan musyawarah kabupaten untuk HKTI Kabupaten Trenggalek. Saya pertama mengucap syukur alhamdulillah, karena kalau kita bicara Trenggalek tentu 60% masyarakat Trenggalek ini adalah petani pekerjaannya. Dan memang di Trenggalek unik, mungkin ya hampir sama tipologinya dengan beberapa daerah di selatan Jawa Timur. Kalau ngomong petani itu tidak hanya petani jagung, padi, kedelai, tetapi juga yang banyak juga petani hutan. Dan saya cuma titip pesan begini, judulnya aja Himpunan Kerukunan Tani gitu. Jadi saya berharap rukun, muskapnya udah rukun ini. Tapi ya karena kan calonnya calon tunggal ya Pak Alwi ya. Nah calonnya dengan rekomendasi. Tapi HKTI-nya saya bisik-bisik sama Pak Azhari ternyata masih ada 2 gitu. Jadi ya besok sesama HKTI dilarang saling mengganggu gitu aja. harus niru saya sama Pak Alwi. Saya sama Pak Alwi ini partai beda, pilihan gak pernah saling mendukung gitu ya. Tapi begitu ngomongin petani, Pak Alwi main ke pendopo, Mas sampean teko, iya aku teko Pak Alwi gitu. Jadi sampean harus niru saya sama Pak Alwi itu. Kalau sudah ngomong untuk kepentingannya Trenggalek, apalagi kepentingannya petani, ya sudah. Jadi besok kalau ada program atau ada apa, sampean HKT ini sopo, gak usah takut gitu. Jadi yang penting untuk kemaslahatannya petani semuanya didorong. Bapak Ibu sekalian, kita concernnya begini, di RBJMD kita jelas bahwa salah satu sasaran kita adalah bagaimana sustainable agriculture proses. Itu yang masuk ke dokumen resmi RBJMD. Nah syaratnya apa? Sebenarnya bertani ini kalau ngomong komoditas pangan, itu kan sesuatu hal yang enggak mudah. Karena pangan itu kalau harganya dinaikkan setinggi-tingginya, ya berarti bahan pokok naik. Kalau bahan pokok naik, semua harga jadi naik, inflasi naik, semua buruh minta naik, ekonominya kacau balau. Jadi selalu sembako itu ditekan harganya stabil. Lah kalau harganya stabil, padahal biaya bertaninya ndak stabil. Golek rabuk soyo angel, oleh-oleh wis larang, golek banyu angel, oleh-olehin diesel, tuku solare larang kan gitu. Belum kena hama, yang waktunya panen nggak panen, belum kemudian makin lama tanah ini nggak makin gembur, nggak makin subur, tapi makin atos, makin kering, makin panas karena ketidakseimbangan unsur hara di dalamnya, sehingga produktivitasnya makin lama makin turun. Nah ini kemudian yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan rapat, di beberapa kesempatan apel dengan teman-teman di pertanian. Saya cuma pengen sekarang kita fokusnya gimana petani ini berproduksi lebih murah, produktivitas tinggi, udah itu aja. Makanya sekarang perlahan-lahan kita coba untuk organik, mengembalikan fungsi hara, mulai dari pupuknya, pestisidanya dengan harga yang lebih murah sehingga menghemat penggunaan kimia. Teman-teman yang sudah bisa bikin pupuk organik cair itu 15 liter tangki air dicampur dengan 1 botol aqua pupuk organik cair, terus kemudian urea ataupun sekalinya cuman ya setengah genggaman itu aja dicampur, dilarutkan, disemprotkan seminggu sekali, itu hasilnya produktivitasnya sama atau bahkan meningkat. Bahkan nggak usah jauh-jauh, di Moranti itu ada namanya Mbah Parno itu. Mbah Parno itu sekarang kambingnya katanya serintilnya aja nggak usah difermentasi sudah bisa jadi pupuk. Karena mulai dari pakannya sudah dicampur probiotik. Nah yang gitu-gitu itu kreativitas petani yang menurut saya luar biasa. Terus ada di Durenan mengusir tikus dengan kencing sapi dicampur sama jahe sama simbukan wis sing pahit-pahit, pedes-pedes gitu. Nyatanya sawahnya dia aman, tapi sawah tetangganya yang tidak aman gitu. Ada yang kemudian metodologinya menggunakan memelihara burung hantu sebagai predator alami. Betul nopo-nopo gitu. Apapun kreativitas itu pokoknya sekarang diarahkan bagaimana bertani itu bisa murah. Kemarin saya diskusi sama Pak Alwi. Sekarang kalau ngasih alsintan Pak Alwi, gak usah sing gede-gede combine harvester lah opo. Wong sawah awak dhewe lho galengane cilik-cilik. Iku mindah alate tok ae wis
bayare wis kelarangan, bensin ini kelarangan mek digawe uduk-uduk alah. Wong sawah ya paling mek pirang ru gitu, kotak-kotakane gitu. Kecuali kalau kita ada di China atau di California yang kalau petani itu ya ngelolanya ya 1 hektar gitu, 500 hektar gitu. Jadi pakai traktor gede-gede itu cocok. Nah sekarang dipikir kalau air sulit airnya gimana? Kalau ada irigasi teknis sumber airnya ada apa enggak? Kalau yang masih pakai sumurnya gimana caranya biar murah? Saya bisik Pak Lui, besok kalau bikin anggaran Pak Lui kita usulkan itu pertanian bisa dikasih pakai pompa air tenaga matahari, tenaga surya. Jadi ben gak bayar diesel ya gak bayar listrik. Toh itu juga bukan hal yang baru. Kalau sampai main ke Agropark yang ada di Trenggalek itu ya di depannya Hotel Widyawati, itu pompa airnya itu sudah pakai tenaga surya. Jadi kita gak bayari listrik sama sekali, gak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kemudian nyirami itu. Nah hal-hal yang seperti ini nanti jadi concern dan kemudian mungkin juga jadi salah satu rekomendasi HKTI. Saya cuma titip pesan itu aja, antar tani nanti rukun, antar lintas organisasi tani juga rukun. Karena selain HKTI di sini juga ada KTNA, itu kontak tani, nelayan dan macam-macam lah. Banyak ormas yang juga bergerak di bidang pertanian macam-macam. Saya ucapkan nanti selamat bekerja untuk pengurus yang terpilih dan juga nanti terlantik bahkan terkukuhkan mungkin ya, dan saya titip betul kita sama-sama kalau mau Trenggaleknya maju ya memang concernnya harus ke pertanian karena mayoritas masyarakat kita bekerja di sana 60%. Sedangkan untuk lahan pertaniannya, lahan pertanian pangan itu sekitar kurang lebih 18.000 ya, 12.000 hektar. Sedangkan lahan hutan kita itu ada sekitar 60-an ribu, 70-an ribu hektar. Jadi bayangkan Trenggalek itu 120.000 hektar, sudah hampir 90.000 hektarnya sendiri itu untuk hutan sama untuk sawah gitu. Jadi ya orang kita memang banyak di situ. Jadi saya ucapkan nanti selamat bertugas, selamat bekerja, dan saya mewakili seluruh masyarakat Trenggalek mengucapkan terima kasih karena ada ormas yang peduli dengan nasibnya petani. Dan mengharap ridha Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Kabupaten HKTI Kabupaten Trenggalek dengan resmi saya nyatakan untuk dibuka. Terima kasih dan mohon maaf nanti tidak bisa mendampingi sampai selesai acara. Saya tak ndereknya ada tamu, beberapa investor ada dari Taiwan juga dari itu melihat-lihat lokasi. Ini ke Watu Limo, saya langsung geser ke sana. Doanya semoga COVID-nya juga bisa terkendali, sampai semua sehat. Kalau COVID terkendali, sehat, aktivitas normal, ekonominya semakin meroket gitu ya. Ya, sembah nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampaikan terima kasih banyak untuk hadirin sekalian yang telah mengikuti rangkaian acara pembukaan Muscap pada kesempatan siang hari ini. Saya Devi Putri mengucapkan terima kasih banyak dan kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena sesaat lagi akan kita laksanakan rangkaian acara Muskam. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada panitia Muscap. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena musyawarah cabang Kabupaten Trenggalek telah dibuka oleh Pak Bupati tadi, maka kita lanjutkan dan pimpinan sidang Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Trenggalek, saya sebagai pimpinan sidang, kemudian Wakil Ketua saya Adi Wiono, Kecamatan Pule. Sekretaris Pak Nur Effendi, Kecamatan Trenggalek. Kemudian anggota bidang OKK DPD HKTI Jawa Timur, bidang hukum DPD HKTI Jawa Timur. Apakah komposisi pimpinan sidang ini dapat disetujui? Setuju ya? Baik, saya bacakan keputusannya. Keputusan Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Trenggalek
tahun 2022 nomor 3 garis miring Muscap garis datar Trenggalek garis miring HKTI garis miring 1 tahun 2022 tentang pimpinan sidang musyawarah cabang himpunan kerukunan tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pimpinan sidang musyawarah cabang himpunan kerukunan tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Pertama, menetapkan personalia pimpinan sidang musyawarah cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 dengan nama-nama sebagaimana terlampir dan tadi saya sudah sebutkan. Kedua, pimpinan sidang musyawarah cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 bertugas dan berwenang memimpin, menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya musyawarah cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sesuai tata tertib. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2022, pimpinan sidang, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Baik, karena kita sudah sah berdasarkan keputusan sebagai pimpinan sidang, maka saya bacakan rekomendasi. Surabaya 5 Januari 2022 nomor 02 garis miring DPD garis datar HKTI garis miring Jawa Timur garis miring surat rekomendasi garis miring 1 garis miring 2022 lampiran kosong hal surat rekomendasi ketua DPC HKTI Kabupaten Trenggalek. Kepada yang terhormat Waka 1 dan tim akselerasi pembentukan DPC HKTI Kabupaten Trenggalek di tempat. 1. Dasar. A. Anggaran dasar garis miring anggaran rumah tangga HKTI tahun 2020. B. Peraturan organisasi PO HKTI 2020 dan PO DPD HKTI 2021. C. Pengajuan calon ketua DPC HKTI Kabupaten Trenggalek. D. Kurikulum PT calon ketua DPC HKTI Kabupaten Trenggalek. 2. Sehubungan dasar tersebut di atas, pengurus daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPD HKTI memberikan rekomendasi kepada, ketika saya sebut nama tolong aplusnya ya. Sehubungan dasar tersebut di atas, Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPD HKTI memberikan rekomendasi kepada titik 2, nama Sugito, alamat Dusun Kedekan RT 08 RW 03 Kelurahan Wonoanti Gandusari Trenggalek. 3. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku. Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Jawa Timur Ketua Oni Anwar Harsono STMH ditandatangani Sekretaris Warsito SEMM ditandatanganin. Tembusan Bendahara DPD HKTI Jawa Timur. Mohon Pak Sugito maju ke depan untuk menerima rekomendasi ini. Keputusan Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 nomor 02 garis miring Muscap garis datar Trenggalek garis miring HKTI garis miring 1 garis miring 2022 tentang quorum. Saya cek absensi peserta dari yang hadir berapa tadi setelah pramuskap? 14 kecamatan yang tidak hadir 1, berarti 13 kecamatan. Sesuai dengan ketentuan peraturan organisasi 50 plus 1. Jadi saya kira sudah quorum. Apakah disepakati quorum? Sepakat ya? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan quorum Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022, menetapkan quorum Musyawarah Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebagaimana diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga HKTI. Kedua,
dengan terpenuhinya quorum maka musyawarah cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 dinyatakan sah untuk dilaksanakan. Ditetapkan Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2022, pimpinan sidang ketua, wakil ketua, sekretaris. Keputusan Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 nomor 01 Muscap Trenggalek _HKTI_1_2022 tentang acara Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Susunan acara tadi sudah dilaksanakan mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, sidang pleno, pidato-pidato, sidang pleno, kemudian bagian ketiga muscap ini kita laksanakan, bagian keempat nanti pernyataan visi dan misi ketua terpilih, kemudian selanjutnya pengarahan dari DPD HKTI, dan terakhir doa penutup. Apakah susunan acara ini dapat disepakati? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan acara Musyawarah Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Pertama, menetapkan acara Musyawarah Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebagai acuan jadwal kegiatan Musyawarah Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Kedua, semua peserta dan peninjau Musyawarah Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 wajib mengikuti semua acara Musyawarah Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Tetapkan Trenggalek pada tanggal 8 Januari tahun 2022, pimpinan sidang ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Keputusan Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 nomor 04 Muscap Trenggalek _HKTI_1_2022 tentang tata tertib Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Bapak Ibu caretaker se-Kabupaten Trenggalek, pimpinan PAC, saya mau bertanya, ini tata tertib 27 pasal dan 10 halaman. Berdasarkan ketentuan, tata tertib ini harus saya bacakan, tapi karena ini calonnya tunggal, apakah tata tertib ini kita pre-memorikan saja? Sepakat ya? Artinya tidak saya bacakan tata tertibnya, keputusannya saya bacakan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mensahkan tata tertib Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Pertama, menetapkan tata tertib Musyawarah Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebagai pedoman pelaksana untuk kelancaran musyawarah. Kedua, semua peserta dan peninjau Musyawarah Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022 wajib mentaati peraturan tata tertib Musyawarah Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Ketiga, tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan terlampir. Ditetapkan Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2022, pimpinan sidang ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ini yang paling penting. Keputusan Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022 nomor 05-Muscap _Trenggalek _HKTI_1_22 tentang Ketua dan anggota Permatur Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek tahun 2022 menimbang
dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Ketua dan anggota Formatur Dewan Pengurus Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek. Pertama, menetapkan Saudara Sugito sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek sekaligus sebagai Ketua Formatur dan anggota Formatur hasil musyawarah cabang HKTI Kabupaten Trenggalek untuk mengurus dan menyusun kepengurusan HKTI Kabupaten Trenggalek masa bakti 2021-2026. Kedua, memberikan tugas kepada Ketua dan anggota Formatur untuk menyusun kepengurusan HKTI Kabupaten Trenggalek masa bakti 2021-2026 selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2022, pimpinan sidang ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Penyerahan Pataka. Mohon calon ketua maju ke depan. Saudara Ketua, baru saja keputusan musyawarah cabang menetapkan saudara menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur meminta saudara untuk mengibarkan panji-panji kebesaran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Jawa Timur di seluruh Kabupaten Trenggalek. Apakah saudara Ketua bersedia? Ibu sekalian, susunan formatur karena barusan ditetapkan ketua dan ketua sekaligus merangkap sebagai ketua formatur. Komposisinya sesuai dengan anggaran dasar itu 9, 7, 5 dan paling sedikit 3. Soal personalia siapa yang duduk di formatur itu hak prerogatif ketua terpilih. Tapi komposisinya itu juga bapak-bapak, ibu-ibu bisa memutuskan. Ketua mengusulkan 5. Apakah dapat disetujuin? Setuju ya? Baik. Namanya? Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek masa bakti 2021-2026. Ketua Sugito. Anggota yang mewakili DPD Herianto. Dimohon Pak Herianto berdiri. Ketiga, Seno, Kecamatan Bendungan, mohon berdiri. Ketiga, Edi Sujarwo, Kecamatan Gandusari. Keempat, Adi Wiono, Kecamatan Pule. Ditetapkan Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2022, pimpinan sidang, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Sekarang fakta integritas. Ini sudah kita sampaikan pada saat sosialisasi, notulensinya ada dan Pak Sugito hadir langsung. Saya bacakan fakta integritas sekarang. Mohon bapak-bapak, ibu dengar semuanya. Nanti fakta integritas ini harus dilaksanakan, kalau enggak ya silahkan ditagih. Fakta integritas yang bertanda tangan di bawah ini nama Sugito, jabatan Ketua DPC HKTI Kabupaten Trenggalek. Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut. 2. 1. Bersedia menyiapkan kantor Dewan Pengurus Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek selama masa bakti tahun 2021-2026 dan biaya-biaya operasional kantor serta kegiatan-kegiatan HKTI di Kabupaten Trenggalek. 2. Membentuk 100% pengurus anak cabang PAC HKTI tingkat kecamatan di Kabupaten Trenggalek. 3. Membuat koperasi primer Dewan Pengurus Cabang HKTI Kabupaten Trenggalek. 4. Mendata dan membuat database seluruh keanggotaan HKTI di Kabupaten Trenggalek. 5. Membuat kartu tanda anggota KTA untuk keanggotaan HKTI dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan ranting _kelurahan _desa di Kabupaten Trenggalek. 6. Bersedia dievaluasi dan diberhentikan dalam kepengurusan
apabila di kemudian hari tidak dapat menjalankan tugas dan jabatan pada kepengurusan organisasi Dewan Pengurus Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Trenggalek masa bakti 2021-2026. Demikian fakta integritas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Trenggalek 8 Januari 2022 yang membuat pernyataan Sugito. Mohon Pak Sugito berdiri dan yang lain berdiri untuk ditandatanganin, dan mohon yang mau mengabadikan sebentar Pak. Acara selanjutnya sambutan ketua terpilih dalam rangka menyampaikan visi dan misinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Ketua. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Deg-degan, bingung arep ngomong apa gitu. Jadi perjalanan singkat HKTI itu Pak boleh dibilang sangat singkat Pak ya. Kayak dolanan, nggih. Kayak dolanan toh pada akhirnya hari ini benar-benar terjadi pelantikan. Jadi kebetulan saya itu kan memang suka bertani, suka berbisnis dengan petani gitu maksudnya nggih. Jadi saya tahu betul permasalahan mereka, saya tahu betul konflik yang ada di lahan dunia tani kita, sehingga muncul secara manusia itu muncul keinginan untuk berbaur dengan mereka. Tapi carane piye ngoten? Carane piye lah omong dhewe engko ora tinggep gitu. Akhirnya dari beliaunya ini dari HKTI menyampaikan wis ngene Mas, sama gabung dengan HKTI sehingga di situ nanti akan ada satu suara ya yang berbentuk ormas sehingga ada perhatian. Tak pikir-pikir ya bener, ngoten nggih. Nah, penangkapan sinyal bahwasanya kita harus bikin ormas ini saya sampaikan ke jenengan terutama untuk PAC-nya. Alhamdulillah Pak Saiful disambut bagus. Nah, ini yang membuat kita ada semacam percepatan ya. Terus kemudian beliaunya menyampaikan dari Pak Saiful kita ditunggu lagi untuk membuat 15 anggota per kecamatan. Itu kira-kira berapa bulan Pak Saiful? Kira-kira berapa? Setelah ini ya. 1 bulan kira-kira gimana kita? Setuju ya? Setuju nggih? 1 bulan ya? Karena apa? Kita sudah punya banyak anggota di Trenggalek. Nah, jadi kalau untuk visi misi, saya kira tidak bisa lagi mengungkuli bagusnya visi misi dari HKTI. Ya intinya kita ngekor gitu ya. Visi misinya kita ngekor. Artinya dari di situ pemberdayaan petani, pokoknya macam-macam lah nggih, yang punya HKTI. Sehingga ketika saya baca, kayaknya tidak bisa lagi kita ungkuli. Yang ada kita ngekor saja, tapi kita buktikan ya. Terus ada lagi pesan moral dari Pak Alwi terutama itu ketika beliau berkunjung ke Pak Bupati, beliau itu dibisiki petani galek iki dina rada ratek penak kondisine. Lek ana sing peduli karo pertanian aku dukung. Nah niku tiba-tiba memunculkan hasrat, ya kudu tenanan kita nggih. Ya Pak Jarmo ya. Ini mumpung masih didengar oleh pihak DPD, kira-kira 1 bulan sanggup enggak kita memenuhi kuota 15 orang per kecamatan? Saya tanya sekali lagi, siap apa enggak? Sekali lagi, siap ya? Alhamdulillah. Ini pasukan Trenggalek luar biasa ya. Makanya kemarin saya sempat bincang-bincang dengan beberapa calon PAC. Di HKTI Trenggalek nanti kayaknya terisi singa-singa ya. Singa-singa orang-orang yang punya wawasan luas, kemudian punya jiwa bertempur tinggi, tidak gampang kapok, tidak gampang menyerah. Dan saya menemukan di bawah sekalian. Sehingga lek terima 15 anggota kayak kurang Pak Saiful. Kayaknya kurang nanti ya, kurang ya? Kurang ya? Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin itu sambutan dari kami. Yang penting organisasi kita nanti harus berjalan beriringan di atas semangat jenengan
sekali lagi organisasi itu bukan besar kecilnya, tapi sopo sing ngisi jerone. Ngoten nggih? Nggih ngoten Pak Saiful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengarahan dari DPD. Yang saya hormati Ketua DPC HKTI Kabupaten Trenggalek terpilih, teman-teman DPD HKTI Provinsi Jawa Timur yang hadir hari ini, Bu Indah Bendahara, monggo mungkin Ibu mau berdiri. Bendaharanya DPD, kemudian Mas Wiwit dari OKK, kemudian Mas Dana dari Hukum, kemudian Mas Herianto bidang media kita, Mas Wiwit Sekretaris Tim Akselerasi, yang ketuanya saya sendiri, Bapak Ibu pimpinan PAC, caretaker yang saya muliakan. Begini, saya mau mulai dari cerita bahwa memang pada saat Pak Sugito itu hadir di dalam forum sosialisasi yang kita laksanakan untuk 3 PO sebagai syarat untuk maju jadi Ketua Dewan Pengurus Cabang, itu memang agak dredeg Pak Sugito waktu itu. Apa dredeg itu ya, kayak gemetaran lah, karena memang beliau minta terus dituntun. Nah, karena dekat dengan Tulungagung, waktu itu kita menyarankan Pak Sugito hadir di Pramuskapnya Tulungagung. Hadirlah. Itu ansos, kita ada istilah ansos, analisa sosial yang pertama untuk Pak Sugito. Tidak cukup, kita juga mengundang Pak Sugito di acara muscapnya Tulungagung dan beliau hadir. Jadi 2 kali di ansos. Insya Allah pidatonya tadi menurut saya cukup percaya diri sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Trenggalek. Dan Dewan Pimpinan Daerah HKTI Provinsi Jawa Timur percaya bahwa Pak Sugito bisa mengibarkan panji-panji kebesaran HKTI se-Kabupaten Trenggalek. Trenggalek itu tadi saya sudah singgung, ada 14 kecamatan, 5 kelurahan, 152 desa. Lebih kurang 736.000 sekian masyarakatnya, jumlah penduduknya ya. Jadi tidak sampai 1 juta, tapi saya kira itu potensi. Dari beberapa literatur yang saya baca, komunitas pertanian di Trenggalek juga cukup beragam. Cuma karena hari ini kita sudah punya Ketua DPC HKTI, tadi Pak Bupati menanyakan saya, Mas Azari, karena dibaca di nama saya ini, nama lengkap saya Saiful Azari, kemudian dia tanya Pak Bupati, Mas Azari agak sumuk ya, dia bilang, ya memang HKTI nggak boleh dingin, gitu loh saya bilang. Nah terus kemudian saya ditanya profesi saya bilang saya advokat, saya buat kantor Pak Bupati di Jakarta ada 2, di Surabaya ada 1, saya bilang. Jadi saya ditugaskan oleh Ketua DPD untuk memimpin tim akselerasi penyelesaian pembentukan Ketua DPC se-Jawa Timur, dan hari ini adalah yang ke-8. Minggu depan kita jadwalnya ke Ponorogo, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, dan berhenti di Tuban. Minggu depannya lagi kita selesaikan Madura Raya. Jadi kenapa kita kejar itu? Karena sebelumnya Ketua DPC itu di-SK-kan oleh orang yang tidak punya legal standing yang kuat. Jadi ditandatanganin oleh wakil ketua atau ketuanya tanda tangan. Gini, SK itu harus ada 2 yang tanda tangan.
secara normatif berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu harus ketua dan sekretaris, tidak boleh diwakilkan. Itu baru legal standingnya kuat. Nah, yang lama itu yang tanda tangan ada ketua, ada wakil sekretaris, ada wakil ketua, ada wakil sekretaris. Dan satu kabupaten kota itu bisa 2-3 SK. Contoh kayak di Banyuwangi kemarin, kita SK kan wakil bupati Pak Sugirah terpilih, itu silahkan googling ya, terpilih sebagai ketua DPC HKTI Kabupaten Banyuwangi. Ada enggak ketua HKTI sebelumnya? Ada 2 gitu. Tapi ketika kita lihat di SK-nya, memang bukan orang yang punya kompetensi untuk menandatangani SK itu. Nah, ini nanti saya sampai ke poin yang saya mau sampaikan. Oleh karena itu kita demisionerkan. Kita lakukan, kita bentuk tim akselerasi, dasarnya peraturan organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, dan kemudian peraturan organisasi itu memutus bahwa tim akselerasi ini akan dipimpin oleh wakil ketua 1, dan itu saya, untuk menyelesaikan silang sengkarut SK itu di 38 kabupaten kota. Saya melaporkan ke ketua DPD, ke depan tidak boleh lagi SK itu ditandatanganin oleh bukan ketua dan sekretaris. Makanya Pak Sugito, saya memastikan SK-nya Bapak yang tanda tanganin ketua DPD itu orangnya Oni Anwar Arsono, dan sekretaris ini juga orangnya Bapak Warsito. Itu baru kuat. Tidak boleh, saya aja tidak berhak menandatanganin SK. SK, surat-surat biasa saya berhak menandatangani. Nah, poin saya, begitu Pak Sugito mendapatkan SK, tapi tadi sudah dideklar, sudah di state, ya, bentuklah itu PAC secara definitif. Berdasarkan anggaran dasar memang 15 pengurus harian. Di luar pengurus harian, Badan Pertimbangan Organisasi, penasehat, dewan pakar boleh sebanyak-banyaknya, enggak masalah. Pengurus harian 15 dibatasin. Jadi bentuk, dan saya minta bukan orang lain yang nandatanganin SK itu. Harus Pak Sugito sendiri. Kemudian bapak-bapak setelah menerima SK dari Pak Sugito, tolong bapak-bapak bentuk kepengurusan di tingkat ranting kelurahan desa itu, karena tadi saya sudah sebut ada 5 kelurahan dan 152 desa. Agar apa? Agar kita lebih dekat dengan petani. Itu satu. Kenapa kita lebih dekat petani? Ada 3 hal tadi. Tadi Pak Bupati lupa saya sampaikan tadi karena memang situasinya agak sumuk sedikit ya. Sebenarnya saya sudah fokus soal RPJMP. Saya pengen RPJMP itu didorong agar paling atas, paling besar itu pertanian. Karena ada 3 hal, soal luas lahan, kemudian subsidi pupuk, dan harga jual di tingkat petani. Itu yang selama ini tidak pernah ada advokasi. Oleh karena itu menjadi program pertama dari Pak Sugito nanti, program prioritas untuk mengadvokasi 3 hal itu setelah terbentuknya HKTI. Karena memang HKTI berada untuk soal itu. Nah, kemudian untuk soal koperasi, saya minta Pak Sugito bentuk koperasi primer untuk menjalankan usaha-usaha, bisnis-bisnis secara komersil, karena tidak boleh HKTI berbisnis, yang boleh koperasinya. Dan koperasi itu tidak boleh dipimpin oleh Pak Sugito. Pak Sugito bisa menunjuk bendaharanya sebagai ketua koperasi nanti, atau siapa, tapi yang jelas anggaran dasar melarang Pak Sugito merangkap sebagai ketua koperasi. Kemudian tadi saya sudah singgung ranting, saya sudah singgung desa, kemudian PAC, saya sudah singgung koperasi, kemudian yang terakhir ada 736.000 penduduk, lebih kurang 736.000 penduduknya Trenggalek. Saya kira kalau 60-70% bisa menjadi anggota HKTI Pak Sugito, saya kira selesai semua persoalan petani. Saya kira itu. Jadi
Mohon itu hari ini adalah tonggak di tengah suasana yang sumuk, mungkin ini 33 derajat Celcius di dalam ruangan ini ya. Itu menjadi pemacu agar Pak Sugito, karena ini sejarah buat Pak Sugito untuk mendekati 736.000 tadi. Gitu loh. Ya, karena memang kadang-kadang suasana panas itu penting untuk memacu adrenalin kita. Saya kira itu saja pengantar dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa penutup. Monggo yang baca doa kami mohon maju ke depan. Setelah doa nanti kita foto bersama, kemudian untuk kepentingan buletinnya HKTI. Monggo yang baca doa kami persilakan Pak Seno untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, serangkaian acara telah kita laksanakan. Semoga yang kita laksanakan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa. Biridwanillahi taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, pada kesempatan ini serangkaian acara musyawarah telah kami laksanakan. Berkailah ya Allah dari apa yang kami agendakan menjadi kenyataan untuk memperjuangkan kesejahteraan kami semua para pengurus juga masyarakat petani Kabupaten Trenggalek. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, kaum muslimin muslimat wal mu'min wal mu'minat. Ya Allah tolonglah dalam perjalanan untuk mewujudkan cita-cita ini menjadi cita-cita yang berhasil dan membawa kesuksesan kepada kami semuanya ya Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa arijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah selesai dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Musyawarah cabang Dewan Pengurus Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Trenggalek dengan ini saya nyatakan ditutup.